Halo bosku, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses terbentuknya gunung api. Kebanyakan gunung berapi di dunia tercipta di sepanjang batas lempeng tektonik bumi. Pada saat lempeng tektonik bertabrakan, lempeng yang satu jatuh akan melesat ke dalam bumi dan yang lain diam di tempat. Inilah yang dikenal sebagai zona subduksi. Lempeng yang jatuh lambat laun meleleh sebab temperatur dasar lempeng bumi yang sangat tinggi. Lelehan ini sesudah itu menjadi magma. Dikutip dari Museum Gunung Api, magma ialah materi panas yang tersusun atas mineral cair dan batuan panas. Magma mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada berat jenis batuan di sekitarnya. Perihal ini menimbulkan magma terdesak sampai ke permukaan bumi. Magma yang keluar dari gunung berapi setelah itu disebut lava. Lava dan abu yang meledak dari waktu ke waktu akan menumpuk dan membentuk gunung berapi. Tapi, tidak seluruh gunung berapi tercipta akibat subduksi. Terdapat metode lain untuk gunung berapi tercipta yang diketahui sebagai vulkanisme hotspot. Dalam situasi ini, zona kegiatan magmatik di tengah lempeng tektonik mendesak melalui kerak bumi untuk membentuk gunung berapi. Walaupun titik panas itu sendiri dianggap tidak bergerak, lempeng tektonik terus bergerak pelan, setelah itu membentuk garis gunung berapi ataupun pulau di permukaan. Mekanisme ini diprediksi terletak di belakang rantai vulkanik Hawaii. Jenis-jenis batasan lempeng. Terdapat tiga tipe batasan lempeng yang berbeda dari cara lempengan tersebut bergerak relatif terhadap satu sama lain. Tiga tipe ini masing-masing berhubungan dengan fenomena yang berbeda di permukaan. Tiga tipe batasan lempeng tersebut ialah 1. Batasan transform terjadi bila lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Gerakan relatif kedua lempeng dapat sinistral, ke kiri di sisi yang bertentangan dengan pengamat, maupun dekstral, ke kanan di sisi yang bertentangan dengan pengamat. Contoh sesar tipe ini merupakan sesar San Andreas di California. Terjadi apabila dua lempeng tektonik bergerak saling menggelangsar, ialah bergerak sejajar tapi berlawanan arah. Keduanya tidak saling memberai ataupun saling menumpu. Batasan transform ini juga diketahui sebagai sesar ubahan bentuk. 2. Batasan divergen terjalin ketika dua lempeng bergerak menghindar satu sama lain. Zona retakan yang aktif merupakan contoh batasan divergen. Pada lempeng samudra, proses ini menimbulkan pemekaran bawah laut. Sebaliknya pada lempeng daratan, proses ini menimbulkan terjadinya lembah retakan akibat terdapatnya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut. Pematang Tengah Atlantik merupakan salah satu contoh divergensi yang sangat populer, membujur dari utara ke selatan di sepanjang Samudra Atlantik, membatasi daratan Eropa dan Afrika dengan daratan Amerika. 3. Batasan konvergen terjadi bila dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi bila salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain, ataupun tabrakan benua bila kedua lempeng mengandung kerak benua. Palung laut yang dalam umumnya terletak di zona subduksi, di mana potongan lempeng yang terhunjam mengandung banyak bersifat hidrat, sehingga isi air ini dilepaskan dikala pemanasan terjalin bercampur dengan mantel dan menimbulkan pencairan sehingga menyebabkan aktivitas vulkanik. Contoh kasus ini bisa kita lihat di pegunungan Andes di Amerika Selatan dan busur Pulau Jepang. Daerah di mana sesuatu lempeng samudra terdorong ke bawah lempeng benua ataupun lempeng samudra lain disebut dengan zona tunjaman. Di zona tunjaman inilah kerap terjadi gempa. Pematang gunung api dan parit samudra juga tercipta di daerah ini. Bentuk gunung berapi. Bersumber pada bentuknya, gunung berapi dibedakan dalam beberapa tipe, ialah 1.
Gunung berapi strato. Gunung berapi ini ialah yang sangat umum di Indonesia, seperti Gunung Merapi dan Gunung Tangkuban Perahu. Strato sendiri artinya lapisan. Disebut demikian sebab tubuh gunung terdiri atas lava yang bercampur dengan bahan piroklastik yang lain seperti debu, pasir, dan kerikil. Menurut Museum Gunung Api, puncak gunung berapi tipe ini bisa terus bertumbuh akibat terdapatnya tumpukan lava dan piroklastik yang dikeluarkan pada saat erupsi. 2. Gunung berapi kerucut. Tipe ini ialah bentuk gunung berapi yang sangat simpel. Dikutip dari Universe Today, gunung berapi kerucut terjadi pada saat partikel dan gumpalan lava dikeluarkan dari ventilasi vulkanik. Lava tersebut terlempar dengan keras ke atmosfer, dan serpihan-serpihannya menghujani sekitar ventilasi. Seiring berjalannya waktu, fenomena ini membentuk kerucut melingkar ataupun oval, dengan kawah berupa mangkuk di bagian atas. 3. Gunung berapi perisai. Dinamakan gunung berapi perisai karena bentuknya yang lebar dan seperti perisai bila dilihat dari atas. Dikutip dari Live Science, gunung berapi tipe ini biasanya tidak gampang meledak serta tidak eksplosif. Lava yang keluar dari gunung berapi ini tipis, sehingga letusannya nampak seperti air yang meluap melalui bibir gelas. Contoh gunung berapi ini yaitu Mauna Loa yang terletak di Hawaii. 4. Gunung berapi kubah lava. Gunung berapi tipe ini mempunyai kubah yang terbentuk dari massa kecil lava yang sangat kental ataupun tebal. Kubah berkembang lewat ekspansi lava di dalamnya dan gunung tercipta dari material yang tumpah dari sisi kubah yang berkembang. Kubah lava bisa meledak dengan hebat, melepaskan sejumlah besar batu panas dan abu.